Di pagi yang dingin di Skandinavia terdengar suara dentingan logam dan kayu. Kapal-kapal panjang mulai diturunkan ke laut. Para prajurit dengan mata penuh tekad berdiri di atasnya, siap mengarungi gelombang. Nama mereka ditakuti di seluruh Eropa. Mereka adalah bangsa Viking. Namun, apakah Viking benar-benar hanya kelompok perampok haus darah? Apakah mereka hanya datang untuk membakar desa, menjarah gereja, dan menculik orang? Atau ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik legenda mereka? Mari kita menyelami sejarah asli Viking, mulai dari asal-usul mereka hingga hal-hal yang jarang dibahas orang. Selamat datang di History Herald. Awal mula bangsa Viking. Asal-usul Viking berakar di daratan Skandinavia, yang sekarang menjadi Norwegia, Swedia, dan Denmark. Mereka bukanlah satu bangsa yang bersatu, melainkan kelompok suku yang tersebar di berbagai wilayah. Nama Viking sendiri berasal dari bahasa Norse kuno Viking, yang berarti orang yang melakukan ekspedisi laut. Namun tidak semua orang Skandinavia adalah Viking. Hanya mereka yang ikut berlayar dan menyerang wilayah lain yang disebut demikian. Sekitar abad ke-8 hingga ke-11, era yang dikenal sebagai zaman Viking dimulai. Selama lebih dari 300 tahun, mereka menguasai lautan, menyerang kota-kota besar, dan bahkan membangun kerajaan di tanah asing. Tapi tunggu dulu, apa alasan sebenarnya di balik ekspansi besar-besaran ini? Tanah di Skandinavia tidak terlalu subur, sementara populasi semakin bertambah. Mereka membutuhkan lebih banyak sumber daya, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan pergi berlayar. Tapi ingat, Viking tidak hanya datang untuk menjarah. Mereka juga menjelajahi dunia, berdagang, dan bahkan membangun pemukiman di tanah baru. Viking dan kebencian terhadap kekristenan. Salah satu hal yang paling terkenal tentang Viking adalah serangan brutal mereka terhadap gereja-gereja Kristen di Eropa. Salah satu serangan paling terkenal terjadi pada tahun 793, ketika para Viking menyerang biara Lindisfarne di Inggris, membakar bangunan, menjarah emas dan perak, serta membantai para biarawan yang tidak berdaya. Tapi mengapa Viking begitu membenci kekristenan? Yang pertama, Viking melihat kekristenan sebagai ancaman. Bagi Viking, agama bukan hanya tentang kepercayaan, tetapi juga identitas dan budaya. Mereka menyembah dewa-dewa Norse seperti Odin, Thor, dan Freya. Ketika kekristenan mulai menyebar ke Skandinavia, banyak raja-raja Viking dipaksa untuk menerima agama baru ini demi memperkuat hubungan dengan kerajaan Kristen di Eropa. Namun, tidak semua Viking setuju. Banyak Viking yang merasa bahwa meninggalkan dewa-dewa lama mereka adalah sebuah pengkhianatan. Mereka melihat kekristenan sebagai simbol kelemahan. Dengan ajaran seperti kasih dan pengampunan yang bertolak belakang dengan budaya mereka yang mengutamakan kehormatan dan kekuatan. Kedua, gereja kaya raya, sementara Viking membutuhkan harta. Biara dan gereja di Eropa abad pertengahan adalah tempat yang sangat kaya. Mereka menyimpan emas, perak, dan harta yang berasal dari sumbangan para bangsawan. Bagi Viking, tempat-tempat ini adalah target yang menguntungkan, tidak hanya karena hartanya, tetapi juga karena penghuninya yang tidak bersenjata dan mudah diserang. Ketiga, Viking tidak suka dengan cara Kristen menyebarkan agama. Banyak raja Kristen di Eropa menggunakan kekuatan militer untuk memaksa orang-orang menerima agama mereka. Raja Charlemagne dari Kekaisaran Franka misalnya, terkenal karena memaksa bangsa Saxon untuk masuk Kristen dan menghukum mati mereka yang menolak. Bagi Viking, ini adalah sebuah penghinaan. Mereka melihat agama sebagai pilihan pribadi, bukan sesuatu yang dipaksakan dengan pedang. Fakta-fakta Viking yang jarang dibahas. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling menarik. Ada begitu banyak hal tentang Viking yang tidak sering dibahas dalam sejarah populer. Yang pertama, Viking juga pedagang ulung. Banyak yang mengira Viking hanya merampok dan membakar desa, tapi sebenarnya mereka juga pedagang yang cerdas. Mereka memiliki jaringan perdagangan yang membentang dari Eropa hingga Timur Tengah dan Asia Tengah. Bahkan di banyak makam Viking ditemukan koin-koin perak dari Kekhalifahan Abbasiyah, bukti bahwa mereka punya hubungan erat dengan dunia Islam. Kedua, Viking punya parlemen sendiri.
Jauh sebelum demokrasi modern, Viking sudah memiliki sistem hukum sendiri yang disebut Thing. Ini adalah pertemuan di mana mereka membahas masalah hukum, menyelesaikan perselisihan, bahkan memilih pemimpin. Dan uniknya, keputusan di Thing seringkali dibuat secara demokratis, di mana semua pria bebas bisa berbicara dan memilih. Ketiga, Viking adalah petani dan kolonis. Percaya atau tidak, sebagian besar Viking bukanlah perompak, melainkan petani biasa. Mereka menanam gandum, barley, dan oat, serta beternak sapi, kambing, dan domba. Bahkan mereka juga mendirikan koloni baru di tempat-tempat seperti Islandia, Greenland, dan bahkan Amerika Utara. Keempat, Viking dan Islam. Hubungan Viking dengan dunia Islam lebih dalam dari yang kita kira. Selain berdagang dengan para pedagang Muslim, ada juga teori bahwa beberapa Viking masuk Islam setelah lama tinggal di Timur Tengah. Kelima, perempuan Viking lebih berkuasa dari yang kita kira. Dalam budaya Viking, perempuan memiliki hak yang lebih besar dibandingkan di banyak peradaban lain pada masanya. Mereka bisa memiliki tanah, menceraikan suami, bahkan ikut bertempur. Keenam, helm bertanduk, itu mitos. Hollywood sering menggambarkan Viking memakai helm bertanduk, tapi kenyataannya mereka tidak pernah memakainya. Helm Viking asli berbentuk polos, tanpa hiasan yang mencolok. Ketujuh, mereka bisa menulis. Viking memiliki sistem tulisan sendiri yang disebut rune. Mereka menggunakannya untuk menulis pesan, menandai makam, atau bahkan sekedar menulis, "Aku pernah di sini" di tembok. Kedelapan, mereka menemukan Amerika sebelum Columbus. Leif Erikson tiba di Amerika Utara sekitar tahun 1000 Masehi, hampir 500 tahun sebelum Columbus. Mereka menyebut tempat itu Finland, meskipun akhirnya mereka tidak menetap di sana secara permanen. Kesembilan, mereka tidak hanya berkulit putih. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Viking tidak semuanya berkulit putih. Mereka sering bercampur dengan berbagai bangsa, termasuk orang Arab, Slavia, dan Asia Tengah. Kesepuluh, dewa-dewa mereka sangat beragam. Mitologi Nordik lebih luas dari sekadar Odin dan Thor. Ada banyak dewa, makhluk mistis, dan kisah-kisah yang belum banyak dibahas. Jadi, kesimpulannya Viking bukan hanya sekelompok perompak brutal. Mereka adalah pelaut, pedagang, petani, dan bahkan penjelajah yang mencapai dunia yang belum dikenal. Namun mereka juga dikenal karena kebencian mereka terhadap kekristenan, bukan hanya karena alasan ekonomi, tetapi juga karena mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap budaya dan tradisi mereka. Pada akhirnya kekristenan memang berhasil menyebar ke Skandinavia, tetapi jejak Viking tetap hidup dalam sejarah sebagai salah satu bangsa paling legendaris yang pernah ada. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.